Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, teman-teman semua, kita lanjutkan dari kajian kita karena kita terlambat. Ya, mungkin kajiannya nanti akan dimundurkan sesuai dengan keterlambatan. Jam 4.27 atau 28 ya, kita insya Allah nanti akan selesai di jam 17.27. Tadi karena saya harus ke kamar mandi dahulu ya, mohon maaf. Kita lanjutkan lagi dari kajian kita, kitab Nailur Roja. Kalau tidak salah tadi Pak Bayu sudah ngasih tahu bahwa yang membaca hari ini adalah Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus. Baik Ustaz. Mohon maaf kalau banyak salah ya Ustaz. Ya. Mohon maaf kalau banyak salah. Coba udah minta maaf dulu, Ban. Ayo, Ya. tafadhal. Bismillah. Wal munaffiru tab'an kal juzami wal barosi bi khilafi. Jadi mohon maaf Pak Agus, ini kita kan baru mulai baca kitab ya. Nah, kita doakan juga penulis kitab, kita katakan qala atau faqala al-muallif, muallif itu penulis kitab, rahimahullah gitu. Gitu. Baru kita langsung wal munaffiru gitu. Silakan diulang. Qala al-muallif rahimahullah gitu. Qala al-muallif rahimahullah ya Ustaz. Halo? Ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Qala rahimahullah. Rahimahullahu. Qala al-muallif rahimahullahu. Ya. Wal munaffiru tab'an kal juzami wal barosi bi khilafil hamma. Suaranya nggak masuk ya Ustaz ya? Enggak kedengeran tadi saya. Kal juzami enggak kedengeran. Sebentar Ustaz. Wal munaffiru tab'an kal juzami wal barosi bi khilafil hamma wa nahwiha. Itu juga barosi bacanya baros, jangan wal barosi, seakan-akan ada alifnya. Nah, jadi bukan wal barosi tapi wal barosi, beda arti tadi. Terus? Wal barosi bi khilafil hamma. Humma. Bi khilafil humma wa nahwiha. Terus? Wa dana'atul abi. Khassatuhu ka kaunihi khissatuhu ka kaunihi hajjaman au zabbalan. Kaunihi Yes. Khissatuhu ka kaunihi hajjaman au zabbalan. Wa khinal ummi fa khashaha wa zinaha. Nggak kedengeran suaranya. Terus? Apa headsetnya kali ya? Wa khonal. Kedengeran. Terus coba nggak pakai headset deh, jangan pakai headset. Apa? Saya lepas headset aja kan? Wa khonal Saya lepas headset aja Tat. Mungkin headsetnya rusak kali. Halo? Iya, bagus kedengeran. Dengar ya? Ayo, ada suaranya. Saya ulang Ustaz.
Halo Ustaz. Ya silakan. Ya, halo. Saya dengar suara. Qissatuhu kakaunihi hajjaman au zabbalan. Bakhinal ummi. Khona ul ummi. Bakhona. Bakhonal ummi. Fakhashaha fahashuha wazinaha. Wazinaha. Baca sekarang ya. Taib. Mungkin ada yang sampai di saya, mungkin di yang lain juga suaranya itu kayak ada feedback atau apa mungkin ya, mungkin diperbaiki itu headsetnya. Taib, kita baca dulu. Saya baca lagi. Halo Ustaz. Iya, halo. Tadi perlu mati itu Zoom-nya. Oh. Sinyalnya Ustaz kayaknya yang putus-putus Ustaz. Oh kalau iya. Di saya bagus kok. Oh gitu ya. Sebentar. Saya pakai halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran Ustaz. Ya, baik. Kita baca wal munaffiru taba'an. Ini kalau nggak salah bahasan dari sebelumnya. Bahwasanya para nabi mereka terbebas dari segala hal yang membuat manusia lari dari mereka. Ya, baik secara tabiat kal juzami. Ya, semisal penyakit juzam, yaitu penyakit lepra. Maka tidak ada para nabi yang terkena penyakit lepra. Karena kalau terkena penyakit lepra, orang-orang akan menjauh, menghindar karena khawatir akan tertular. Dan para nabi dan rasul ini dibebaskan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari terkena penyakit semisal ini. Ya, wal baros, dan juga penyakit belang. Bi khilafil humma, berbeda halnya dengan demam, ya. Berbeda dengan demam. Para nabi bisa kena penyakit demam. Wanahuiha, dan penyakit yang lainnya. Ya, kemudian para nabi juga terbebas dari danatul ab, kehinaan ayahnya. Ya, khissatuhu kakaunihi hajjaman. Jadi para nabi itu tidak bisa dihina oleh umat karena status ayahnya yang rendah di mata masyarakat, atau ayahnya punya sesuatu hal yang bermasalah yang membuat masyarakat menjadi membenci anaknya. Ya, dikarenakan kesalahan ayahnya. Ya, seperti apa? Ya, hajjaman, tukang bekam. Nah, ini kalau zaman dulu tukang bekam itu memang dipandang sebelah mata. Ya. Zabbalan, atau tukang sampah. Ya, tukang sampah, karena pekerjaan ini berkaitan dengan sesuatu hal yang kotor, ya, yang najis, maka orang-orang akan lari menghindar. Nah, ini para nabi, jangankan diri mereka, ayahnya saja dijaga. Wa khonal dan juga dari khonal dijaga dari khonal yaitu kejahatan ibu. Nah, ibu para nabi semua dijaga dari khonal yaitu fuhsyuha wa zinaha. Dijaga dari si perbuatan kejinya, ya, fuhsyuha maupun zinaha. Ibunya itu dijaga dari perbuatan pernah berzina, apalagi jadi pelacur, wanita murahan dan yang lainnya. Maka para nabi semua dan rasul, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, itu dijaga dari hal-hal yang membuat lari, ya, umat lari dari dia dari segala aspek. Dari aspek diri dia dihindarkan dari penyakit-penyakit yang membuat orang menghindar, ataupun dari aspek keluarganya, bapaknya, ibunya, sebagaimana yang kita ketahui, para nabi semuanya itu semua berasal dari nasab-nasab yang tinggi, dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di masyarakat. Nabi kita Muhammad SAW berasal dari keluarga yang terpandang. Ya,
Dari keluarga yang terpandang, baik dari sisi bapak maupun dari sisi ibu. Baik. Lanjut lagi Pak Agus Lim, silahkan. Wal makna. Wal makna rahima rahimallahu sayyidina Muhammadan Sayyidana. khatamu Sayyidana maf'ulun bih dari rohima. Nah, nanti kita akan bahas kenapa sayyidana. rahimallahu sayyidana Muhammadan khatamul nabiyina. Khataman nabiyyin. Nah, Nama Ustaz? khotama. Khataman nabiyina rahmatan makrunatan bil ta'zimi Ta'zimi. wahayyahu. Iyahu, taib. Wal makna, maknanya dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan. Maknanya adalah rahimahullahu sayyidana. Ini perhatikan fi'il rahima yarhamu. Rahima yarhamu rahmatan, rahima yarhamu. Merahmati artinya. Itu fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il yang membutuhkan objek. Membutuhkan objek yaitu dalam hal ini maf'ulun bih. Berbeda dengan fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Fi'il lazim semisal jalasa, yajlisu. Itu dengan fa'ilnya sudah cukup. Jalasa Zaidun, selesai. Zaid duduk. Beda dengan rohima. Rohima menyayangi, merahmati. Siapa yang disayangi, siapa yang dirahmati, itu butuh objek maf'ul. Nah ini ya. Fi'il semisal rahima, maka rahimallahu. Rahimah fi'il madi, lafadz jalalah, di situ Allah fa'ilnya. Nah, butuh objeknya, maf'ul bihnya. Mana objeknya maf'ul bihnya? Sayyidana. Nah, sayyida itu maf'ul bih mansub. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah al-fathah adz-dzahir, fathah yang jelas. Dan dia mudhaf, nanya mudhafun ilaih. Sayyidana Muhammadan. Nah, Muhammadan, ya, mungkin teman-teman semua sudah belajar namanya tawabi ya. Sudah belajar apa Bayu belum tawabi? Ataf, badal, taukid. Itu sudah itu kalau belajar mukhtarat aja. Ya, sudah belajar kan? Ya. Nah, Muhammadan itu badal namanya. Ya, Sayyidana itu siapa? Ya, Nabi kita Muhammadan. Nah, Muhammadan itu siapa? Ya, itu dia khataman nabiyyin. Maka dia i'rabnya semua sama. Ya. Nah, kalau dia badal alal marfu, marfu'un mislu. Kalau dia badal pada isim yang marfu, maka dia marfu juga seperti mubdal minhunya, yang dibadalkan. Namanya mubdal minhu. Ya, Muhammadannya badal. Sayyidana itu mubdal minhu. Nah, terkait khataman nabiyyin itu sama. Nah, pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya itu boleh dibaca khatim atau khatam. Ya, kenapa perbedaannya? Kita nggak perlu mengulang lagi, silakan murojaah. Ya, rahmatan makrunatan bitta'zimi. Nah, dengan semoga Allah merahmati Nabi Sayyid kita, penghulu kita Muhammad. Ya, yaitu apa namanya? Penyempurna para nabi dengan rahmat yang makrunah. Rahmat yang diiringi dengan ta'zim, pengagungan. Ya. Wahayyaan, wahiyyahu, dan penghormatan. Ya. Terus lanjut lagi, silakan. Wal makna apa namanya? Wa qala al-Imamu Ar-Rafi'i, silakan lagi Pak Agus. Wa qala al-Imamu Ar-Rafi'i innal ma'na azzamullahu Muhammadan azzama. Ah ya, wazan fa'ala. Azzamallahu Muhammadan fid dunya bi'i'la'i dzikruhu bi'i'la'i dzikrihi bi'i'la'i dzikrihi wa idamatu syara'ahu wa idamati syara'ihi. Wafil akhirati fil akhirati bitashfi'ihi fi
ummatihi wa ijzali masubatihi wa ibda'i fadilihi lil awwalina Fadlihi lil awwalina. lil awwalina wal akhirina bil maqamil mahmudi wa taqdimihi ala kafihi ala kafihi ala Ala kafatil kafati. Perhatikan kafati. ala kafatil mu'minin. Mu'minina. Baik. Berkata Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i ini imam besar mazhab Syafi'i yang pendapatnya dengan apabila pendapat beliau dalam sebuah permasalahan fikih itu disepakati oleh Al-Imam An-Nawawi, maka pendapat mereka berdua itu tergolong pendapat yang mu'tamad. Apa sih pendapat yang mu'tamad? Ya, mu'tamad kan berasal dari kata i'tamada ya'tamidu i'timadan. Mu'tamidun mu'tamadun isim maf'ul. Yaitu yang dapat dijadikan acuan. Acuan dalam mazhab Syafi'i. Misalkan mereka berpendapat bagaimana rukun sholat. Nah, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi rukun sholat demikian. Nah, disepakati oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, maka pendapatnya tersebut adalah mu'tamad. Dijadikan acuan dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu Al-Imam Ar-Rafi'i. Ya. Nah, Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan, ini masih mengenai makna selawat kepada Nabi ya. Innal makna, maka makna sesungguhnya maknanya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu berarti azzamallahu Muhammadan. Itu azzama. Azzama fi'il ya muta'addi yang dia merupakan diambil dari wazan fa'ula, azuma. Nah, kalau wazan fa'ula, azuma itu fi'il lazim. Ya, agung artinya. Maknanya azuma artinya agung, besar. Nah, kalau muta'adinya mengagungkan, membesarkan gitu. Maka wazan fa'ala. Yufa'ilu taf'ilan azzama yu'azzimu ta'ziman. Nah, maka di sini maknanya bukan cuma agung tapi mengagungkan. Ya. Maka di sini maknanya azzamallahu Muhammadan. Maka Allah mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Muhammadannya itu maf'ulun bih, objeknya. Ya, fid dunya, di dunia diagungkan dengan apa? Bi'i'la'i zikrihi. Dengan ditinggikan penyebutan nama beliau. I'la itu meninggikan. Zikrihi. Kenapa tadi zikrihi? Tadi Pak Agustin kalau nggak salah bacanya zikruhu ya. Atau zikrohu. Nah dia itu bi'i'la'i. I'la'i itu kan majrur dengan huruf ba. Ya. Bi'i'la'i. Maka i'la'i majrur dengan huruf ba. Tanda jarnya adalah kasrah. Ada kalimat zikrihi, ada kalimat zikr gitu. Maka i'la mudhaf, zikri mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih dia majrur. Ya. Majrurnya berarti tandanya kasrah. Wa huwa mudhaf, dia juga jadi mudhaf, nanti dhamir ha zikrihi mudhafun ilaih lagi. Ini semoga dipahami ya. Walaupun ini nanti lebih bagusnya dititik beratkan pemahaman ini di pelajaran nahwu. Tapi di pelajaran praktek itu kayak begini, ini sangat penting. Ya, buat teman-teman yang udah pernah belajar kaedahnya dengan Ustaz Ibnu Majah, nah ini insya Allah bermanfaat juga. Mungkin tadi udah banyak yang tahu juga bacanya bi'i'la'i zikri. Ya, barakallahu fiik. Nah ini Pak Agustin secara umum udah bagus ya mengenal kaedah. Kemarin juga Mas Yuda, sebelumnya Pak Bayu. Ini Masya Allah nih. Ya, memang mesti banyak praktek ya. Teori itu jangan cuma mengandalkan teorinya. Nah, bi'i'la'i zikrihi dengan meninggikan penyebutan beliau wa idamati syar'ihi. Ya, dan idamah itu masdar itu ya. Ya. Dia maknanya dawam. Itu yaitu dengan mendawamkan, melanggengkan
syariat beliau. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW itu langgeng terus berlaku sampai hari kiamat. Berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Syariat nabi-nabi sebelumnya berakhir dengan diutus nabi setelah mereka. Syariat Nabi Musa berakhir dengan syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa, syariat Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa melalui Injil, itu berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada para nabi dan rasul, ini kebanyakan mereka, itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Tidak kepada yang lain. Contoh, ada nabi yang mereka hidup semasa, sezaman, seangkatan bahasa kita. Nabi Musa alaihissalam itu khusus hanya untuk Bani Israel. Alhamdulillah. Maka hanya Bani Israel yang mentaati Nabi Musa alaihissalam. Nah, kayak nabi seperti Nabi Khidir itu dia bukan Bani Israel. Ya, maka dia tidak punya kewajiban untuk mentaati Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan kalau syariat Nabi kita Muhammad SAW itu langgeng, terus kontinu untuk semua umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam, seluruh manusia. Ya, bahkan siapa saja umat ini yang mendengar nama Nabi, semua manusia, mau Nasrani, kayak Majusi, komunis, ateis, semua mereka mendengar Nabi Muhammad SAW itu sudah jadi hujah. Jadi hujah atas Allah di akhirat kelak. Kenapa mereka tidak berislam? Maka Allah akan menyiksa mereka. Cukup dengan alasan mereka sudah mendengar Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wala yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya. Tidaklah seorang Yahudi mendengar namaku Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku. Dia mati tidak beriman padaku, maka dia penduduk neraka. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah dalam rangka memuliakan nabinya dengan dilanggengkan syariatnya sampai hari kiamat. Nah, idamati syar'i. Wa fil akhirati bi syafi'ihi fi ummatihi. Dan di akhirat Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi dengan diberikan mandat izin untuk memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Memang betul para syufa'a, para pemberi syafaat itu bukan hanya Rasulullah SAW. Ada para nabi dan rasul yang lain. Ada orang soleh, ada malaikat, ada para wali. Namun perlu diperhatikan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa keutamaan, kekhususan yang hanya dimiliki oleh beliau dalam masalah syafaat ini, yang tidak dimiliki oleh para nabi, rasul, malaikat, orang soleh, para wali yang mereka juga dapat memberikan syafaat kepada umat Islam, kepada orang-orang yang bertauhid. Yaitu diantaranya semua umat manusia mereka tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekhususan lagi syafaat yang diberikan kepada umat, yaitu syafaat beliau, syafaat beliau pada syafaatul uzma. Ketika manusia berdiri di padang mahsyar dalam waktu yang lama dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan, semuanya sudah sangat resah, galau, khawatir, terlalu lama, ribuan tahun mereka berdiri lama. Mereka datang kepada Nabi Adam, minta Nabi Adam agar meminta kepada Allah disegerakan hisab mereka. Mereka minta syafaat. Minta itu agar Adam minta syafaat pada Allah. Adam nggak bisa. Adam menyarankan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyarankan kepada Nabi Nuh. Terbalik dari Adam ke Nabi Nuh. Nuh ke Nabi Ibrahim. Ibrahim ke Nabi Musa. Musa ke Nabi Isa. Semuanya bilang nggak bisa. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada semua umat manusia. Mukminnya kafirnya bukan dalam rangka bebas dari neraka, namun disegerakan hisab. Nah, wa ijzadihi masubatih. Dan juga dengan dilipat gandakan pahala beliau. Wa ibda'i fadlihi lil awwalina wal akhirina bil maqamil mahmudi.
Dan juga dengan apa? Dengan ibda'i, dengan menunjukkan keutamaan beliau ya sallallahu alaihi wasallam lil awwalin. Ya. Keutamaan beliau bagi seluruh makhluk. Makhluk yang pertama maupun yang akhirin, orang-orang yang belakangan yang mati menjelang hari kiamat sekalipun. Ya, yaitu dengan apa? Bil maqami al mahmud. Yaitu ya melalui kedudukan beliau yang terpuji. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam nanti mendapat namanya maqaman mahmudah. Ya, maqam mahmudah. Maqaman terpuji di situ di akhirat. Ya. Wa taqdimihi ala kafatil mu'minin. Ya. Dan didahulukannya beliau ya di atas seluruh kaum mukminin. Nah ini ya keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Lanjut lagi Pak ya Agus Lim, silakan. Qala wa hadhihi umurun an'amallahi biha an'amallahu biha alaihi walakin laha darajatun wa qad yaziduha Allahu ta'ala bidu'a'il musallina Baik. Ha itu bukan enggak dibaca ya. Itu maknanya intaha gitu. Maknanya intaha. Ya, itu enggak usah dibaca. Ha itu maknanya selesai gitu. Nah, baik. Ya. Qala. Kemudian Al-Habib ya, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri sebagai penulis kitab dari Nailur Raja, beliau mengatakan wahadihi umurun. Nah, tadi bacanya apa ya? Umuri ya atau apa? Ini hadihi ya mubtada. Ya. Umurun khobar. Khobar marfu. Tanda marfu'nya, tanda rofa'nya adalah dhammah. Ya. Ini adalah umurun, berumur jamak dari amrun. Ya. Perkara. Ini adalah perkara-perkara gitu. An'amallahu, an'ama yun'imu, in'aman. An'ama fi'il muta'addi. An'ama yun'imu in'aman. Dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, memberikan nikmat gitu. Ya, memberikan nikmat. Baik. Ini adalah perkara-perkara an'amallahu biha alaih yang Allah ya memberikan nikmat kepada beliau ya biha dengan perkara-perkara ini alaihi kepada beliau an'amallahu ya biha alaih an'amallahu ya Allah lafaz jalalannya fa'il walakin nah tadi nyebut walakin nah, ya yang benar adalah walakin nah, itu huruf athof ya maknanya sama dengan temannya inna kalau di inna itu walakinna gitu. Ya. Maknanya sama. Dia harful istidrak. Ya. Kalau bahasa kita tapi gitu. Walakin laha darajatun. Ya. Namun laha semua kenikmatan-kenikmatan tersebut memiliki darajat tingkatan-tingkatan. Ya. Waqad yaziduhu Allahu ta'ala kernya. Qad masuk ke fi'il mudhari. Itu qad itu namanya huruf apa? Ada yang tahu? Hah? Pak Bayu sendiri gimana? Qad, sin, saufa. Itu kan tanda fi'il ya. Saya tanya maknanya apa?
Ini menurut saya di pelajaran dasar ya, di Ajurumiyah ini ada. Ya, jadi gini, mungkin karena teman-teman belajarnya buku dasarnya bukan Ajurumiyah, maka mungkin beda ya. Nah, apa teman-teman belajar apa? Mukhtarat. Kalau di Mukhtarat tidak dijelaskan memang. Qad apabila dia masuk ke fi'il mudhari, ya, maknanya dua. Apakah taksir atau taklil? Ya, tergantung indikasinya apa. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari maknanya taksir, artinya itu taksir sering, kerap kali. Gitu. Taksir kan banyak. Sering kerap kali. Kalau dia bermakna taklil, nanti kapan kita maknai taksir atau taklil? Tergantung indikasinya apa, kalimatnya menunjukkan kemana. Kalau maknanya taklil itu maknanya jarang. Ya, contoh. Qad yajudu ya al-karimu. Al-karim kan orang yang dermawan. Yajudu jada yajudu berderma. Qad yajudu al-karim. Orang yang dermawan berderma. Maka qad di sini masuk ke fi'il mudhari yajudu itu maknanya taksir. Sering atau kerap kali. Maka karim, orang yang dermawan tersebut, sekerap kali atau sering sekali dia berderma. Kapan kita maknai taklil? Kalau kita bahasakan kita jarang. Yaitu, lihat indikasinya. Misalkan masih dari qad yajudu. Saya ganti tadi al-karim, orang yang dermawan, saya ganti menjadi al-bakhil, orang yang pelit. Qad yajudu al-bakhilu. Nah, orang yang bakhil, yang pelit, qad yajudu, jarang berderma. Begitu. Ya, untuk membedakan kalimat qad masuk fi'il mudhari maknanya taklil atau taksir. Taklil jarang, taksir sering atau kerap, lihat indikasinya. Nah, sekarang lihat perhatikan di sini indikasinya nih. Qad yazidu Allahu. Nah, ya, maknanya apa? Bukannya taklil tapi taksir. Ya, kata beliau, dan Allah ya sering kerap kali yaziduha menambah nikmat-nikmat ya, nikmat-nikmat Allah kepada Nabi SAW ditambahkan itu dengan apa? Bidu'ail musallina, dari doa orang-orang yang berselawat kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan kita kalau berselawat itu mendoakan Nabi. Ya, mendoakan Nabi bukan artinya Nabi kalau kita nggak doakan nggak dapat kedudukan, nggak dapat itu. Enggak, itu selawat itu ya ini patut, wajar. Nabi SAW yang telah mendakwahkan Islam kepada kita. Ya, makanya dalam doa azan apa? Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah. Ya, wassalatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilah. Perhatikan. Ya. Ya Allah, wahai Rabb yang pemilik dakwah yang sempurna. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah. Ya. Sampai kita katakan ati Muhammadanil wasilah wa ba'atsu maqaman mahmudah. Ya. Ati Muhammadan al-wasilah. Berikanlah kepada Muhammad wasilah. Ati Muhammadan. Kita minta kepada Allah agar Allah menambahkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nah ini, maka qad yaziduhallahu ta'ala, Allah sering kali, nah, bukan jarang, tapi sering kali. Begitu cara memaknai fi'il mudhari yang kemasukan huruf qad. Kalau kemasukan qad masuk ke fi'il madi, maknanya lain lagi. Memiliki dua makna lagi. Ya, nah, saya nggak perlu bahas di sini, ya karena materinya bukan itu. Tapi kalau ada yang mau bertanya nanti silakan. Ya, berarti kalau mau bertanya berarti butuh. Nah, kalau saya nggak jelasin, saya husnudzon mungkin sudah dipelajari. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Nanti kita jawab insya Allah. Ya. Nah kemudian bidu'ail musallin, yaitu dengan doa orang-orang yang berselawat kepada beliau. Ya itu kalau ada kalimat teman-teman semuanya, ada kalimat ini kan kutipannya atau apa, kalimat setelah kalimat ada hamzah ha, itu nggak usah dibaca. Ya, atau kalau mau dibaca bacanya intaha. Intaha. Apa tuh intaha? Intaha yantahi, intihaan. Artinya selesai gitu. Selesai apa? Selesai pembahasan ini.
Ya, pembahasan mengenai Allahumma sholli ala Muhammad ala Sayyidina Muhammad gitu. Intah. Itu nggak usah dibaca, atau kalau mau baca intaha. Nah, jadi jangan dibacanya ha gitu ya. Nah, dibacanya intaha atau udah kita diemin aja. Ya. Nah, itu. Terus berikutnya wa alihi wa sahbihi ajmain. Nah, juga selawat tercurah kepada alihi. Nah, kepada alihi, kepada keluarga beliau. Wa sahbihi, para sahabat beliau, ajmaina, semuanya. Silakan dibaca, fadhal. Wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Aluhu sallallahu alaihi wasallam humul mu'minuna min bani Hashimin wal mutallibi. Terus Qalahul imamu Syafi'i radhiyallahu anhu. saya mau tanya sama Pak Agus Lim, kenapa dibaca al-imamu? Kedudukan i'rabnya sebagai apa itu? Dia sebagai apa al-imamu? Ini dia sebagai apa ya? Mubtada, Ustaz. Bukan. Yang lain. Pak Bayu, saya tanya Pak Bayu. Apa? Fa'il, Ustaz, ya. Ahsanta, fa'il. Fa'il dari mana Pak Bayu? Dari kola. Ahsanta, barakallahu fiik. Ini saya perlu lihat absen ini nama-namanya biar saya enak nunjuknya nih. Saya tembak nih ntar. Ada Pak Agus Lim, Pak Ahmad Nasruddin. Alfi Sugiyarti, laki perempuan ini? Oh, ada perempuan juga ya? Oh. Khairuddin. Nanti saya tembak ya. Boleh ya? Nah, saya minta untuk hanya kan saya terbatas. Mungkin kayak Pak Ahmad ini, Pak Khairuddin saya sering lihat dulu waktu kajian offline ya. Dengan yang lain mungkin saya kenal muka, cuman namanya lupa. Tapi ntar perlu saya tembak nih. Ya, jadi jangan kalau lagi kajian kita ini jangan ada yang kabur-kaburan ya. Nah, ntar saya tanya. Terus lanjut. Humul Sahbuhu humul ladzina ijtima'u bihi. Humul ladina. Humul ladzina ijtama'u. Humul ladzina ijtima'u bihi. Ijtama'u. Dia dari wazan. Humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ardi fi hayatihi ba'dal nubuwati. Bukan ba'dal nubuwati. Ini harus dibedakan ya, alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Kapan kita bacanya ya, al itu dibaca, kapan enggak. Baik, perhatikan di sini wa alihi wa sahbihi ajmain, kepada keluarga, sahabat beliau semuanya. Wa alihi. Nah, aluhu sallallahu alaihi wasallam. Alu itu jamak dari ahlun. Ahlun. Itu dari kata ahlun. Ahlun kan keluarga ya. Ahlun. Perhatikan. Maka keluarga beliau ya sallallahu alaihi wasallam humul mu'minuna. Mereka adalah kaum mukminun yang dianggap ahlun nabi. Yang nanti dianggap sebagai ahlul bait. Keluarga Nabi. Jadi Abu Lahab itu kita tidak katakan ahlul bait. Walaupun dia paman Nabi, telak-telak sebagai paman Nabi. Abu Thalib paman Nabi. Bahkan kakek Nabi Abdul Muttalib bukan ahlul bait. Kenapa demikian? Karena mereka semua mati di atas kekafiran. Ya. Sama juga dengan keturunan Nabi, yaitu dengan yang disebut sekarang sebagai Habaib. Nah, itu juga. Kalau mereka terjatuh ke dalam pembatal keislaman, mereka nyembah kubur, memberikan ibadah kepada selain Allah dengan beristighosa, berdoa, memberikan sembelihan kepada selain Allah, apakah kepada makam wali, makam Habib juga, dan yang lainnya, maka berubah status mereka. Bukan lagi sebagai ahlul bait.
Ya, dari kalangan Bani Hashim dan Muttalib. Jadi nggak cuman cucu-cucunya Muttalib. Ya. Jadi juga bisa nanti cucu-cucunya Hashim. Bapaknya Hashim ini kan bapaknya Abdul Muttalib. Artinya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, beliau adalah Ahlul Bait. Beliau bukan dari berasal keluarga Abdul Muttalib. Nah, tapi dari bapaknya Abdul Muttalib itu Hashim. Hashim punya anak banyak. Nah, ada yang Abdul Muttalib, ada yang lainnya. Imam Syafi'i bukan dari Abdul Muttalib. Imam Syafi'i Ahlul Bait. Nah, baik. Qalahu al-Imam Syafi'i, inilah yang dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Mungkin teman-teman juga akan bingung, kok Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anha itu biasanya kan disematkan doa tersebut kepada para sahabat. Memangnya selain sahabat boleh? Apa enggak? Boleh apa enggak? Kata Imam An-Nawawi di kitab Al-Azkar itu boleh. Ya, walaupun mereka ini lebih sering menitik beratkan doa tersebut kepada Al-Imam Syafi'i, yaitu para ulama Syafi'iyah. Tapi boleh aja kita katakan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Karena itu maknanya doa, semoga Allah meridhoinya. Ya, semoga Allah meridhoinya. Kemudian mengenai keluarga Nabi ini ya, keluarga Nabi itu para Ahlul Bait. Mungkin teman-teman akan berpikir, berarti ya para Habib itu Ahlul Bait bukan. Nah, selama mereka memiliki nasab yang jelas sebagai Ahlul Bait, maka dia adalah Ahlul Bait. Maka kalau kita tidak bisa mendustakan ya, yaitu tidak mempercayai. Itu dia kan ngaku-ngaku aja. Ya. Bisa jadi dia keturunan Abu Jahal gitu. Selama mereka menampakkan punya bukti otentik mengenai nasab mereka sebagai Ahlul Bait, kita katakan Ahlul Bait. Namun yang namanya Ahlul Bait, para habaib dan misalnya itu tidak memiliki keutamaan di akhirat karena status Ahlul Baitnya. Ya, tidak demikian. Karena Ahlul Bait selamat dari neraka, nggak ada. Karena Ahlul Bait boleh melanggar syariat, nggak bisa. Nabi SAW memanggil pamannya, ya Abbas, ya, salini, la ugni anka minallahi syai'ah. Ya Abbas, mintalah, salni min mali, mintalah hartaku. Tapi aku nggak bisa nyelamatin kamu sedikit di akhirat. Nabi memanggil putrinya Fatimah, ya Fatimah, ya, wahai Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah bin putri Muhammad SAW. Salini min mali, mintalah hartaku yang kamu mau. La ughni anki minallahi syai'ah, tapi aku nggak bisa nolong kamu di akhirat sedikit pun. Bahkan Nabi SAW menyatakan, lau sarqat Fatimah. Seandainya Fatimah mencuri, la uqti yadah. La aqta yadah. Ya aku yang akan memotong tangannya. Artinya syariat tetap berlaku. Makanya Ahlul Bait, keutamaan mereka itu cuma di dunia aja dihormati sebagai Ahlul Bait. Di akhirat enggak ada. Ya, keutamaan di akhirat itu tergantung amal kita. Ketakwaan kita. Ya. Baik. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah di Al-Qur'an. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Bukan yang paling dekat nasabnya dengan Nabi. Ini sedikit tentang Ahlul Bait ya, tentang Habib. Karena ini kerap kali menjadi polemik. Saya sering ditanya sama teman-teman mengenai ini. Wah, dia itu ngaku-ngaku aja Ahlul Bait. Nah, kita katakan, tidak boleh kita katakan dia ngaku-ngaku. Kecuali kita punya ilmu tentang nasab. Yang kita bisa membuktikan dengan ilmiah bahwa dia ngaku-ngaku. Kita pun juga nggak ngerti ilmu nasab Nabi. Nggak tahu kita. Jadi gimana kita mau mendustakan, tidak mempercayai mereka. Begitu. Nah, kalau setelah kita percaya, ya Anda Ahlul Bait. Namun, Anda tidak memiliki keutamaan di akhirat. Akan status Anda sebagai Ahlul Bait. Nah, terus kemudian wasahbuhu. Ya. Sahabat-sahabat beliau. Siapa sih sahabat-sahabat Nabi? Humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ardi. Ya. Suhbun itu jamak dari sahib, para sahabat. Yaitu mereka yang ijtama'u. Tadi bacanya apa?
istami'u atau apalah. Ini dari wajan ifta'ala, ijtama'a, yajtami'u, ijtima'an. Bacanya ijtama'u. Nanti fa'ilnya itu domir waw, itu waw jamaah. Itu humul ladina, mereka itulah orang-orang yang pernah berkumpul dengan Nabi. Bihi, dengan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Mu'minina bihi. Dengan status mereka itu beriman kepada Nabi. Apakah berimannya di masa Nabi wafat atau di masa Nabi hidup? Ya. Yang penting setelah beliau diutus jadi Nabi. Kalau ada orang dulu berjumpa dengan Nabi ketika Nabi SAW umurnya belum 40 tahun, artinya belum diangkat menjadi Nabi, maka dia bukan sahabat. Ya. Yang dikatakan sahabat itu ialah yang berjumpa dengan Nabi. Disyaratkan berjumpa, nggak perlu melihat. Karena nanti ada sahabat yang nggak melihat Nabi, tapi beriman pada Nabi, berjumpa dengan Nabi. Semisal Abdullah bin Umi Maktum. Beliau Allah takdirkan buta. Allah takdirkan buta, dia berjumpa dengan Nabi. Dan tidak dipersyaratkan Nabi pernah berbincang dengan dia. Ya, karena ketika Hajatul Wada, Nabi berkhutbah di hadapan 114.000 sahabat. Yang 114.000 sahabat ini Nabi tidak berbincang kepada salah satu di antara mereka semua satu-satu gitu, enggak. Yang penting mereka berjumpa dengan Nabi. Ya, apakah pernah ngobrol dengan Nabi, bertanya pada Nabi atau enggak? Yang penting pernah berjumpa dengan Nabi, mendengar Nabi, melihat Nabi, ya, atau Nabi SAW melihat mereka, dan mereka ini mati dalam keadaan beriman. Setelah mereka masuk Islam, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka mendapatkan status sebagai sahabat. Dan status sebagai sahabat ini besar. Ya. Allah katakan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan para sahabat yang masuk Islam dari kalangan muhajirin, orang-orang Mekah, dan ansar, orang-orang Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhai mereka. Dan mereka ridho dengan Allah. Kenapa punya keutamaan besar walaupun sebentar aja berjumpa dengan Nabi dianggap sebagai sahabat? Karena saat itu beriman kepada Nabi, di mana Nabi Muhammad SAW membawakan agama yang dianggap menyimpang, dianggap sesat oleh musyrikin Quraisy adalah perkara yang berat. Sehingga para sahabat ada yang karena masuk Islam dibunuh, disiksa, diusir, dan seterusnya. Beda dengan kita. Ya, barakallahu fiik. Itu sedikit tentang sahabat, namun definisi sahabat sebagaimana yang beliau katakan ini. Ini juga yang dikatakan oleh para ulama, misal Ibnu Katsir. Ya, mu'minina bihi, dalam keadaan mereka beriman kepada Nabi. Jadi nggak sekedar berjumpa dengan Nabi. Abu Jahal juga berjumpa dengan Nabi. Nggak beriman sama Nabi. Tidak dikatakan sebagai sahabat. Ya. Beriman kepada Nabi SAW di bumi. Ya. Fi hayatihi ba'dan nubuwah. Ya. Baik. Ketika beliau masih hidup, setelah diutusnya para nabi, setelah beliau diutus menjadi nabi, setelah beliau diangkat menjadi nabi. Nah, ini para ulama berselisih. Ada nanti di antara para orang-orang yang berjumpa dengan Nabi SAW ketika Nabi sudah menjadi nabi dan rasul, namun dia belum beriman kepada Nabi ketika Nabi SAW masih hidup. Setelah Nabi wafat, baru mereka beriman. Nah, ini para ulama berselisih. Apakah orang ini statusnya sebagai sahabat atau sebagai tabi'in? Ya, karena tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, Allah dan Rasulnya, mati di atas keimanan. Itu namanya tabi'in. Ya. Tabi'ut tabi'in itu siapa? Yaitu orang-orang yang hidup setelah generasi tabi'in. Mereka tidak pernah berjumpa dengan sahabat. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka hanya berjumpa tabi'in. Maka mereka namanya tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi emas. Yang Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian orang-orang setelah mereka dan setelah mereka. Generasiku yaitu sahabat. Setelah mereka, tabi'in. Dan setelah mereka lagi, tabi'ut tabi'in.
Ya. Wa'lam, silakan dibaca lagi. Wa'lamu annas sahibu. Itu Ya. fi'il amr. Itu fi'il amr. Wa'lam ya. Alima ya'lamu ilman, alimun, ma'lumun, i'lam. Gitu. Fi'il amr. I'lam. Ketahuilah. Wa'lam annas sahibu fil asli ismun jam'un li sahibin wa huwa lughatan man bainaka wa bainahu mudakhalatin. Mudakhalatun wastolahan. Wastilahan. Hah? Wastilahan. Toknya kasroh. Naam. Wastilahan at-tabi'u li ghairihil akhazu bimashabi. Berhenti aja situ. Ya. At-tabi'u li ghairihi. Nah. Terus al-akhidhu al-akhizu bimazhabihi kashabus syafi'i. Ka'ashabus syafi'i. Itu ashabi. Kenapa ashabi? Karena ya dia majrur, kemasukan huruf jar. Huruf jarnya apa? Huruf kaf. Kaf itu kaf jarrah. Ya, kaf itu huruf jar. Ka'ashab. Ya. Ka'ashabi syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wal muradu huna as-sahabi kama alimta. Baik, barakallahu fiik. Kata beliau wa'lam, dan ketahuilah. Ya. Wa'lam fil amr ya. Dari wazan alima ya'lamu ilman, mu'minun isim fa'ilnya, ma'lumun isim maf'ulnya, i'lam fi'il amrnya. Ketahuilah gitu. Ya, ketahuilah. Annas sahiba bil asli. Nah, kata sahib asalnya itu adalah ismu jam'in li sahibin. Dia adalah isim jamak. Isim jamak, yaitu plural, bentuk plural dari kalimat sahib. Sedangkan sahib itu adalah isim fa'il dari sahiba yashabu. Sohbatan. Sahibun mashubun. Gitu. Artinya sahiba yang menemani. Nah, berarti sahib orang yang menemani. Yaitu kalau bahasa kita teman. Bahkan udah jadi bahasa kita sahib itu. Ya, sahib. Sob gitu, sobat, sohib ente tuh katanya, teman ente. Nah, sohib itu isim fa'il dari sohiba yashabu sohbah. Ya, wahwa lughatan. Ya, itu arti secara bahasa. Arti lughatan kalau secara bahasa maknanya man bainaka wa bainahu mudakhalatun. Kalau secara bahasa adalah orang yang ada di antara dirimu, man bainaka, orang yang berada di antara dirimu, ya, wa bainahu, dan di antara dirinya ada mudakhalah. Antara dirimu dan dirinya itu ada ya mudakhalah. Ya, ada apa namanya? Terdapat keterkaitan. Ada mudakhalah. Sedangkan istilahan, secara istilah ya, tadi makna secara bahasa, sekarang secara istilah. Ya, secara istilah yang memang inilah yang dipahami oleh orang-orang, maknanya itu apa? At-tabi'u li ghairihi. Yaitu at-tabi isim fa'il dari tabi ayat ba'u. Ya. Tabi yang mengikuti li ghairihi. Mengikuti orang lain. Ya. Al-akhidu, akhidu isim fa'il dari akhoda ya'khudu. Akhoda ya'khudu. Akhid yang mengambil. Ya. Al-akhidu bimazhabihi, yang mengambil mazhabnya, pendapatnya. Mazhab itu pendapatnya. Ka ashabi, ashab jamak dari sahib. Semisal para ashab, para sahib Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Ya.
yaitu berarti pengikut Imam Syafi'i. Al-akhid bimadhabihi, yang mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Disebut ashabu Syafi'i. Ashabu Malik, berarti pengikut Imam Malik. Yang mengambil pendapat Imam Malik dalam berfikih. Nah, ya. Wal muradu huna, namun yang dimaksud dengan sahabat di sini, ya, sahabat di sini adalah as-sahabi, yaitu sahabat tadi yang definisinya berjumpa dengan Nabi SAW, dikala Nabi SAW masih hidup, ya, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak dipersyaratkan mereka melihat Nabi atau Nabi melihat mereka. Yang penting mereka berjumpa. Itu, ya. Mereka mendengar sabda Nabi. Kama alim tak, sebagaimana yang Anda ketahui. Ya, nanti pembahasan iddatu ashabi Nabi SAW, ya, yauma wafatihi, jumlah berapa para sahabat Nabi SAW ketika wafat beliau, itu nanti akan disebutkan di pertemuan berikutnya. Kita buka sesi ini 17-26 dengan soal jawab. Silakan mau tanya terkait materi atau nahwu. Ya, terkait materi atau nahwu, silakan.